nggak datang karena aku juga syuting. Cuman kita terakhir ketemu sama almarhum itu di lokasi syuting karena Dante-nya ikut syuting juga. Oh, anak yang periang, baik, soleh, terus juga ramah sama semua orang gitu. Nurut juga anaknya, baik, nggak ngerepotin Tamara sama sekali kelihatannya gitu loh, kayak anak yang benar penurut juga. Cerita juga nggak sih Tamara tentang suka menitipkan sama si pelaku gitu kalau misalnya cerita kok, maksudnya emang dia percaya sama kekasihnya, pasti percaya lah buat jagain anaknya. Dan itu pun juga bukan yang selalu dititipin terus, karena biasanya Dante itu sama mamanya Tamara gitu seringnya. Iya, mungkin ada beberapa kali yang bersama itu si ini mantannya ini. ya. Mungkin tapi kalau yang sendiri tahu nggak sih itu pacaran dari Tahu dari mulai PDKT sampai jadian sampai sekarang tahu. Tapi sosok si pelaku ini seperti apa sih kalau kemarin tuh selama masa pacaran? Humoris, cuma bisa bilang humoris. Cuman yang itu yang penilaian dari aku sendiri ya. Cuman di luar itu cerita dari Tamaranya ya kan yang ngalamin Tamara, jadi berbeda pasti pas saat mereka menjalin hubungan sama itu. Tapi ketika mereka menjalin hubungan sendiri-sendiri itu sebagai sahabat kayak ikut menyeleksi nggak sih? Oh ini kan begini kan, kalau sahabat kan biasanya agak gitu. Nah, kalau kita nggak kayak gitu sih. Kalau kita sama siapapun mereka, kalau mereka happy ya jalanin aja. Cuman sebenarnya sempat ada beberapa ini sih, cerita soal ya hal yang nggak enak. Cuman ya namanya orang kan nggak ada yang sempurna gitu kan. Jadi kayak mungkin Tamaranya masih mau bertahan ya happy aja. Hai guys, hari ini ibunya Dante almarhum Tamara diperiksa di Polda ya kalau nggak salah ya. Nah itu banyak sekali pertanyaan, sekitar 15 pertanyaan yang disampaikan ke dia. Nah, apakah hal ini bisa mengungkap kenapa kejadiannya bisa seperti ini? Memang harus ada tes kejiwaan untuk ibunya ya, kalau menurut saya ya. Karena dengan anak usia 6 tahun itu tidak bisa dilepas begitu saja dengan orang yang belum ada ikatan pernikahan seperti itu. Apalagi ya itu istilahnya kan masih pacaran gitu ya. Nah itu sebetulnya bisa dianggap kelalaian kalau menurut saya begitu. Kelalaian artinya dari sisi ibu ya, karena dia tidak memperhatikan atau membiarkan dalam tanda kutip si anak itu pergi dengan seseorang gitu loh, tanpa ada pengawasan dari dia gitu ya guys. Mudah-mudahan cepat terungkap dan justice for Dante bisa dilakukan dengan baik dan kawal terus sampai tuntas. Salam Melita. Ayo ibu-ibu, siapa yang nungguin, masih setia menunggu berita ini. Mama dapat kabar desas-desus ya, melihat selintir di FYP TikTok itu bahwa katanya yang bikin Bang Putra Siregar bisa masuk penjara itu juga ada keterlibatan dari pihak pacarnya Tamara. Wow, apalagi ini. Dan katanya pihak Tamara juga berpotensi menjadi tersangka. Ayo gimana menurut kalian? Tapi banyak juga yang berseliweran di FYP kalau Giselle membela pacarnya Tamara ini. Ada apakah ini? Jadi kayak masih seru gitu loh babaknya. Gimana nih menurut kalian? Coba komen. Soraya Rasyid bertemu dengan Tamara Tiasmara setelah kejadian meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo, anak Tamara. Soraya juga bertemu Tamara di acara tahlilan 7 hari meninggalnya Dante. Pada Soraya, Tamara menceritakan kronologi meninggalnya Dante. Menurut penuturan Soraya, Tamara hendak berenang dengan kekasih, anak, serta anak dari kekasihnya. Namun, Tamara berniat menyusul karena harus syuting terlebih dahulu. Ternyata, Dante, kekasih Tamara, dan anak kekasih Tamara udah berenang duluan, dan pas Tamara udah selesai mau nyusul ke tempat renang, udah dikabarin Dante tenggelam, katanya gitu kan.
lagi dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Mendapat kabar tersebut, Tamara menyusul ke rumah sakit. Namun, Dante sudah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum melihat rekaman CCTV, Soraya sempat merasa aneh dengan gelagat kekasih Tamara yang mengganti-ganti username Instagram dan menghapus foto profil, padahal tidak ada yang mencurigainya. Akhirnya, CCTV udah bisa dilihat after ekshumasi itu. Kita lihat CCTV, habis dilihat, wah, ini sih bukan tenggelam ya, ini emang ada unsur lain gitu, kata Soraya. Aktris kelahiran 12 Juli 1997 ini menambahkan, banyak orang yang menyarankan orang tua Dante untuk melihat rekaman CCTV. Mereka belum siap hingga ketika selesai ekshumasi semua orang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada Dante. Setelah melihat CCTV, Soraya yakin apa yang dilakukan kekasih Tamara adalah pembunuhan, bukan mengajari berenang. Soraya menambahkan, ketika sudah melihat rekaman CCTV, Tamara langsung marah. Karena dia atau Tamara sendiri udah tahu kok, dari awal dia lihat CCTV-nya, dia langsung benar-benar murka sama pacarnya. Mantannya sekarang. Terus sudah langsung putus dan emang dari hari pertama, apa hari keberapa ya, dia sudah lapor-lapor polisi gitu loh, ujar Soraya. Dia menambahkan, meski belum sanggup melihat rekaman CCTV, Tamara mengurus pelaporan kasus ini ke kantor polisi. Menurut pengakuan Soraya, dia kenal dengan kekasih Tamara. Di mata Soraya, kekasih Tamara adalah orang yang humoris pada teman, namun ia sering menyakiti perasaan Tamara. Ya, tapi biarpun dia orangnya seperti itu, maksudnya, aku nggak ada yang membenarkan bahwa dia bisa membunuh anak kecil gitu. Maksudnya melakukan hal kayak gitu sama anak kecil gitu. Soalnya kan di situ ada anaknya. Kenapa? Tutur pemeran Imas dalam sinetron preman pensiun ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?